Ya, selamat siang Bu Asti. Selamat siang. Nah, Ibu di sini minta waktunya sebentar, boleh ya? Boleh. Ya, maaf mengganggunya sebentar ya Bu. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana sih minat belajar siswa di SMA Negeri 1 Cikalangketan ini? Ini ya, untuk minat belajar siswa di sekolah kami di tahun 2022 sekarang ini memang kelihatan ada penurunan yang lumayan signifikan. Bisa dilihat dari para alumni yang ada di sini. Kalau tahun kemarin sampai anak itu yang mau melanjutkan itu sampai 90 orang. Jadi sekitar 50% mereka mau lanjut ke tingkat lanjut, pendidikan tingkat lanjut. Tapi untuk tahun 2002 sekarang mungkin karena efek dari pandemi kemarin, jadi mereka itu lebih turun, sekarang hampir 25% yang hanya melanjutkan. Jadi mereka lebih minat untuk mencari kerja. Jadi secara otomatis motivasi belajar di sekolah kami untuk sekarang ini mulai menurun gitu. Itu faktornya apa saja ya Bu selain pandemi itu? Faktor yang paling utama adalah mungkin dari keluarga juga, motivasi dari keluarga yang kurang karena mereka mungkin kan daerah sekolah kami itu termasuk daerah yang rada-rada jauh dari perkotaan ya. Jadi mereka lebih mengutamakan ya udah kalau sudah SMA mah bekerja aja, lebih kepada harus bisa menghasilkan untuk membantu perekonomian keluarga itu. Berarti salah satunya faktor dari lingkungan keluarga ya, karena di kita tingkat pendidikannya itu orang tuanya rata-rata masih rendah masih, ya. Jadi lebih banyaknya itu yang langsung fokus ke kerja. Jadi nilai juga asal KKM mungkin yang penting masa sekolah, punya ijazah, itu mereka berpikirannya seperti itu. Nah, berarti bagaimana nih upaya kita sebagai guru untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut, itu minat dan motivasi belajar siswa tersebut? Mungkin di awal tahun mereka masuk ke sekolah ini, sekitar di kelas 10, kami mengadakan sejenis seperti seminar pendidikan ya. Misalkan nih kita mengundang motivator pendidikan supaya minat belajar mereka jadi tambah tinggi. Kan kalau misalkan melihat cerita-cerita biasanya anak-anak jadi terpacu ya untuk aku juga mau jadi itu, mau pengen jadi dokter. Terus yang keduanya juga mengundang para alumni yang sudah sukses gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan dari seminar masih belum terlihat motivasi, bertambahnya motivasi anak-anak, kita juga misalkan di sini di media sosial ada link YouTube gitu untuk memberikan motivasi belajar seperti itu. Selain terus yang selanjutnya mungkin dari setiap guru yang masuk ke kelas pun mereka juga ya para guru juga memberikan motivasi, gini nih nanti kalau misalkan jadi seorang ini akan profesinya bagaimana, kita bisa punya penghasilannya seperti apa, kan minimal seperti itu ngadongengkeun lah ya. Mendongeng itu minimal bisa jadi motivasi anak jadi tambah gitu. Kalau kelas 12 kemarin itu yang lanjut ke perguruan tinggi itu kira-kira sekitar berapa orang? Dari SN sampai SB gitu. Ada sekitar 143 orang kalau tidak salah, itu teh yang lapor ya. Iya. Yang melaporkan ke kami karena di bulan Juli kami langsung mencari nih anak-anak pada kemana nih, ada yang lanjut, ada yang kerja, ada yang menikah. Jadi kami langsung menyebarkan sejenis Google Form kepada anak alumni tahun itu. Berarti ini sekitar 25%-an ya? Iya. Tapi kalau saya ingat dulu pernah ya kita itu yang melanjutkan perguruan tinggi itu sempat banyak waktu angkatannya Fitri Yuli gitu ya, itu 2018. Ya, itu berapa orang ya itu? Kalau misalkan dihitung dari SN, SB sama Mandiri itu sekitar 200 orang. Oh iya. Nah itu kalau memang di tahun itu motivasi belajar anaknya banyak sebelum pandemi ya. Sangat ya 1 tahun sebelum pandemi ya. Nah menurut Ibu nih apakah ada faktor dari sistem zonasi juga yang menyebabkan seperti itu? Betul. Karena kelas 12 yang kemarin sudah menggunakan pas jalur masuknya udah susah gimana zonasinya, sedangkan kan kalau yang
kita tidak tahu nih prestasi itu bagaimana gitu ya. Mungkin hanya yang dekat-dekat aja yang bisa masuk, padahal prestasi secara akademiknya biasa saja. Itu bisa jadi salah satu faktor kenapa sekolah kita untuk tahun-tahun sekarang jadi lebih menurun ya untuk motivasi belajar melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, karena kan kalau dulu yang benar-benar dari jauh gitu ya, Iya, karena prestasi bisa kesini, bisa tapi kesini. sekarang sudah Nah, tidak bisa kalau dulu terhalang kan donasi ya. memang betul-betul murni dari nilai rapot ya. Sekarang kan yang deket-deket juga walaupun tidak punya minat belajar yang tinggi tapi tetap bisa masuk sekarang. Iya, Terima kan kasih. banyak juga yang dari yang sekarang misalkan yang masuk nih yang dekat-dekat karena motivasi belajarnya kurang, nah, ya mungkin karena itu tadi kan faktor lingkungan mempengaruhi, banyak juga yang akhirnya pindah, akhirnya Oh iya, iya. atau tidak sanggup di sini. Iya. Jadi adalah pengaruhnya dari sistem zonasi gitu ya, Iya. walaupun mungkin sedikit gitu, tapi itu jelas ada pengaruh. Ada. Terima kasih ya Bu Asti atas Ya, waktunya. sama-sama Mohon maaf mengganggu Bu waktunya. Lintang, mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Terima kasih waktunya. Ya, Assalamualaikum. Salam.